Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan Umi Nini Gawat untuk membacakan kisah Rasulullah SAW, Sirah Nabawiyah bagian yang ke-7 untuk hari ini. Semua saudara-saudaraku dimanapun berada, anak-anakku, cucu-cucuku, semua sahabat-sahabatku, mari kita lihat bacaan Umi Nini Sirah Nabawiyah hari ini. Dengan membaca, mendengarkan, dan bersolawat, kita akan lebih mencintai Rasulullah. Dengan solawat, Rasulullah juga akan mencintai kita. Insya Allah, kelak di akhirat kita akan mendapat syafaatnya. Amin, amin, ya robbal alamin. Jangan lupa like, subscribe, komen, dan bagikan. Terima kasih. Kita mulai ya. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bagian ke-7 yaitu ternyata apa yang diharapkan oleh Abraha adalah penguasa Yaman tidak terjadi. Karena orang-orang Arab sudah sangat mencintai dengan bangunan tua yang bernama Ka'bah itu, sehingga mereka tidak dapat berpaling ke rumah ibadah yang lain, yaitu rumah suci yang mana Abraha sudah menyiapkan bangunan yang indah di kota Yaman. Betapapun indahnya bangunan itu dibuat, orang-orang Arab merasa ziarah mereka tidak sah jika tidak mengunjungi Ka'bah. Bahkan penduduk Yaman sendiri tidak mengindahkan rumah suci yang baru. Seperti biasa, mereka tetap berbondong-bondong berziarah ke Mekah. Tidak ada jalan lain, geram Abraha. Gerakan pasukan gajah kita serbu Mekah, kita hancurkan Mekah, kita ratakan Mekah, agar orang Arab kalau bangunannya sudah hancur merata dengan tanah, pasti dia akan menuju ke Yaman, ke rumah suci yang baru yang sudah dibuat oleh Abraha tadi. Bangunan tua yang akan dihancurkan dengan tanah, orang-orang Arab tidak akan punya pilihan lain. Nah, sang penguasa Yaman memang ditakuti oleh orang karena pasukan gajahnya yang kuat yang dimiliki oleh Abraha itu sendiri. Nah, Abraha sendiri naik gajah yang terbesar di depan, memimpin untuk menyerang Mekah. Maju perintahnya. Abraha memerintahkan pasukannya. Trompet pun membahana suaranya dan bumi seolah-olah pecah oleh gemuruh pasukan gajah yang maju ke medan perang dan akan menghancurkan Mekah tadi. Mendengar keberangkatan pasukan Mekah, pasukan gajah untuk menghancurkan Ka'bah, penduduk Jazirah Arab sangat terkejut, tidak siap. Walaupun tahu pasukan Abraha begitu kuat, jika kepahlawanan orang-orang Arab menjulang tinggi, tetap akan menghadapi musuh. Dzurnafar, seorang bangsawan Arab, mengerahkan masyarakatnya untuk menahan gerak maju pasukan gajah dari Abraha dari negara Yaman tadi, agar tidak dikalahkan. Setidaknya menahan itu supaya pasukan gajah tidak maju ke Mekah. Nufail bin Habib al-Khotami, saya ulang ya, Nufail bin Habib al-Khotami memimpin pasukan kabilah Syahran dan Nais. Namun ia juga dikalahkan dan dijadikan penunjuk jalan pasukan Abraha. Al-Qulayus adalah nama gereja yang dibangun Abraha di kota Yaman bernama Al-Qulayus. Abraha agar orang tidak lagi pergi ziarah ke Mekah, tetapi ke gereja dia yang sudah dia bangun. Mengetahui maksud Abraha itu, bangsa Arab
marah karena kecintaan mereka kepada Ka'bah sudah mendarah daging. Sementara itu seseorang dari suku Kinani malah pergi memasuki Al-Ulayus dan membuat kerusakan di dalamnya. Peristiwa inilah memicu Abraha marah besar sehingga Abraha ingin sekali menghancurkan Ka'bah. Sikap penduduk Mekah, mari kita lawan mereka. Abdul Muthalib berikan peringatan kepada setiap orang untuk bertempur. Orang-orang Quraisy di Mekah panik. Mereka meminta pendapat Abdul Muthalib untuk bertempur. Abdul Muthalib tahu, sekeras apapun mereka melawan, semuanya akan sia-sia karena pasukan Abraha, pasukan gajah itu amat sangat kuat. Pasukan Mekah akan ditaklukkan karena ia menjawab dengan bijak. Abdul Muthalib menjawab dengan bijak. Tidak, kita tidak akan mampu melawan pasukan gajah dari Yaman. Seorang utusan Abraha telah tiba dan menyampaikan keterangannya bahwa Abraha tidak akan memerangi kita. Abraha hanya ingin menghancurkan Ka'bah. Kita akan selamat jika tidak menghalanginya. Aku sarankan semua mengungsilah. Nah, mengungsi pergi ke gunung-gunung atau di sekeliling kota. Jadi jauhilah Ka'bah. Perintah Abdul Muthalib kepada masyarakat Mekah. Abdul Muthalib kemudian mendatangi markas Abraha bersama beberapa orang pemuka Mekah. Kembalikan unta-unta kami. Apakah ada hal lain yang engkau minta? Tanya Abraha kepada Abdul Muthalib. Urungkan niatmu untuk menghancurkan Ka'bah. Jika engkau mau, kami akan berikan sepertiga harta kami dari daerah Tihama yang subur sekali. Abraha tidak mau. Abraha menggelengkan kepala, tidak mau. Niat dia hanya ingin menghancurkan Ka'bah supaya bangsa Arab, Yaman berziarah ke rumah suci yang sudah dibangunnya di Yaman. Ini kota Mekah sudah kosong karena penduduknya sudah mengungsi semua. Nah, jalan lebar terbuka bagi Abraha untuk menghancurkan Ka'bah sudah di depan mata, tinggal menghancurkan saja. Namun ada catatan, Abraha al-Asram bukanlah penduduk asli Yaman. Dia datang dari negeri Habasyah di Afrika, kemudian menduduki Yaman. Nah, 70.000 pasukan Habasyah yang dipimpin Aryaf berhasil mengalahkan Yaman. Akan tetapi Aryaf kemudian dibunuh oleh Abraha. Sejak itulah Abraha memerintah kota Yaman. Itu tadi catatan ya, catatan bahwa Abraha itu bukan penduduk asli Yaman, tetapi dia dari Afrika karena dikalahkan oleh pemimpin Afrika tadi yang bernama siapa tadi? Aryaf, sehingga dia pindah ke Yaman dan berkuasa di Yaman. Sampai di sini dulu untuk cerita hari ini bab 7. Bertemu lagi dengan Umi Nini Gawat besok dengan cerita Rasulullah SAW bagian yang ke-8. Apabila ada kata-kata yang salah, mohon bisa dimaafkan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum.